Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan setiap orang adalah saat kita melihat ada Tuhan nyata dalam keluarga. Dengan bersatu hati, datang memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetap membangun mesbah keluarga. MK tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ketua MK masing-masing. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Pertemuan ketua-ketua MK akan diadakan pada hari Minggu 26 September 2021 setelah ibadah. Diharapkan para ketua MK bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan tersebut. Adik-adik bisa sekolah minggu secara online dari link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Pastikan kirim foto saat menyaksikan sekolah minggu secara online. Mulai bulan September, kita akan mengadakan sekolah minggu tatap muka setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai gedung gereja pukul 8:30. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kartu sosial dibagikan setiap minggu kedua dan ketiga di bulan yang bersangkutan. Setelah diisi, kartu dapat diserahkan kembali ke Ibu Ambar. Laporan sosial dapat dilihat di WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Sandi Priolaksono Adam pada tanggal 22 September. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang sudah rindu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama rindu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini hingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus erat dengan hati-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau terus memuji-Mu. Biar Engkau saja yang memberkati setiap kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk melayani-Mu Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami mau dengan sungguh-sungguh memuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kami yang siap untuk memuji-Mu. Bersama-sama katakan, amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke. Boleh beri senyum kanan kiri. Katakan ayo semangat buat Tuhan. Kuasanya dihancurkan oleh
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memampukan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, sentuhlah hati ini. Jadi bercanda untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Jemaat saja katakan, bentuklah hati setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Yesus, semua kami berikan kepadamu. Agar aku menyenangkan, bersama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bersama-sama kita katakan sambil bangkit berdiri. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami.
Biar itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi layak, menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Umat yang berkenan kepadamu. Biar itu menjadi kerinduan setiap hati kami, menjadi kerinduan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Bahwa setiap kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau buka hati dan telinga kami, supaya setiap kami bisa menerima firman-Mu dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Untuk kami mau lakukan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar semua apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan bisa tersampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar, sehingga setiap kami bisa mengerti Tuhan, dan setiap kami bisa menerima Tuhan. Terima kasih, kami siap hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mari setiap kita yang siap, katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa berada kembali di tempat ini. Kita semua bisa sehat hari ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin ya. Saya masih akan meneruskan tentang tema bulan ini, tentang pelayanan. Seperti yang sudah disampaikan di minggu-minggu lalu, bahwa pelayanan yang dimaksud ya itu tidak terbatas kepada pelayan mimbar saja, atau pelayan yang hanya melayani sebagai penerima tamu atau yang di media ya. Kita tidak berbicara tentang pelayanan yang hanya ada di gereja. Pelayanan kita adalah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pelayanan kita ada di rumah, pelayanan kita ada di keluarga kita, pelayanan kita ada di tempat pekerjaan kita, tempat pelayanan kita kepada konsumen-konsumen kita, kepada murid-murid kita, pelayanan kita kepada teman-teman kita, kepada sekolah, dimanapun kita berada. Jadi semua ya, kita ini adalah pelayan Tuhan. Sepakat ya? Oke, sekarang saya tanya sekali lagi. Siapa di tempat ini yang adalah pelayan Tuhan? Masih belum mudeng ya? Masih belum mudeng. Jadi kalau saya ngomong pelayan Tuhan, itu tidak terbatas yang ada di melayani di gereja. Tapi dimanapun kita ditempatkan, kita adalah seorang pelayan Tuhan. Gitu ya. Saya tanya sekali lagi, siapa di tempat ini yang adalah pelayan Tuhan? Masih ada yang enggak? Angkat tangan. Masih enggak mudeng ya. Pada intinya kita semua adalah pelayan Tuhan. Jadi firman yang hari ini disampaikan itu berlaku buat siapa? Buat saya. Katakan buat saya, bukan buat dia gitu ya, tapi buat saya gitu ya. Oke. Selanjutnya next. Nah, nilai pelayanan di gereja kita ada 3, yaitu passion, integrity, excellence. Apa artinya? Passion itu melayani dengan kasih. Bapak Gembala sering banget ya membahas tentang passion ini, tentang belas kasihan ya, melayani dengan belas kasihan. Yang kedua, integrity, melayani dengan hati. Yang ketiga, excellent, melayani yang terbaik. Hari ini kita mau membahas tentang integrity atau integritas. Ya. Nilai-nilai ini ingin kita capai
supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi visi gereja kita. Siapa yang masih ingat visi gereja kita? Tidak ada yang ingat? Visi gereja? Tidak ada yang ingat visi gereja? Apa Pak Gembala? Menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kita ngomong bareng-bareng ya. Menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk mencapai visi ini, kita harus memenuhi nilai-nilai tersebut. Ya, 3 nilai ini. Buat ngapalinnya sebenarnya gampang. PIE, PAI, atau bahasa Jawanya PIE gitu ya. Passion, Integrity, Excellence. Supaya bisa mencapai visi gereja kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang integritas. Oke, next. Integritas. Yang tadi. Ya, integritas. Integritas ini dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya banyak sekali ya. Nih, seperti ini. Jujur, berbicara tentang moral dan karakter. Tentang keutuhan, ya. Terus apa lagi? Tentang kebenaran. Sikap yang konsisten. Moral yang kuat, ya. Ya, tentang setia, sebenarnya tentang kesetiaan, dapat dipercaya, hidup yang tidak munafik, ya. Oke, selanjutnya. Jadi yang lebih mudah dikatakan seperti ini. Integritas adalah orang yang sama, baik di dalam atau di luar. Tidak berbeda antara yang diucapkan dan dikerjakan. Apa yang dipikirkan sama dengan yang dikatakan, sama dengan yang dilakukan. Atau yang paling gampang, gak memakai topeng. Kalau ini yang saya pakai kan bukan topeng ya. Ini face shield. Kalau begini kan saudara masih tetap lihat saya kan. Tapi kalau saya pakai topeng, wajah saya nggak kelihatan. Yang kelihatan topengnya, benar nggak? Kalau muka saya lagi merengut, saya pakai topeng yang lagi ketawa, kelihatan nggak? Nggak. Nah, itu maksudnya integritas itu tidak pakai topeng. Tapi orang yang tidak berintegritas, orang yang hidupnya pakai topeng. Jadi ketika di gereja, kita pakai topeng yang mulutnya senyum. Ketika kita di rumah, biasanya topengnya dibuka sih kalau di rumah ya. Semua orang tahu wajah kita kalau di rumah. Kalau kita di pekerjaan, kita pakai topeng yang lain. Di sekolah, pakai topeng yang lain. Nah, itu adalah orang yang tidak berintegritas. Tidak sama, ya. Nah, Tuhan maunya wajah kita tidak usah pakai topeng. Ya begini, apa adanya saya, gitu ya. Oke. Jadi, integritas itu sebenarnya menjadi suatu hal yang saat ini sangat jarang ditemui. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak orang hidup itu dengan topeng. Dimanapun mereka berada, mereka punya topeng masing-masing. Ya, tadi seperti saya bilang, di gereja kita senyum lebar bisa dengan mudah nggak? Tersenyum, terus kita salaman. Sekarang kita nggak salaman, kita begini. Shalom gitu, gampang ya gitu. Tapi pada waktu kita di rumah, kita ribut sama suami kita bisa pasang senyum kita nggak? Nggak bisa, ya kan? Nah, kadang-kadang setiap orang itu punya topeng masing-masing. Banyak orang-orang saat ini tidak, kita jarang sekali. Ya sebenarnya ada juga, tapi boleh dibilang yang kita dengar di sekitar kita banyak orang yang tidak berintegritas. Sampai sekarang kita masih bisa mendengar hampir tiap hari berita tentang korupsi. Ya, orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak berintegritas. Benar nggak? Dia jadi seorang pejabat yang dipercaya oleh rakyat. Mengkorupsi. Nggak banyak kok. Ngorupsi bantuan sosial cuma 5.000. Cuma 5.000. Satu kepala keluarga. Tapi kali berapa? Gitu kan. Cuma 5.000 tapi kalinya berapa gitu. Yang dia dapat juga banyak kan. Nah, seperti itu. Orang-orang tidak berintegritas. Guru-guru
punya peraturan di sekolah, gak boleh merokok. Tapi di luar gurunya tetap rokok kebal-kebul kayak kereta. Di sekolah dia ngomongnya gak boleh. Tapi di luar dia lakukan sendiri. Ini adalah contoh orang tidak berintegritas. Mudeng ya? Maksudnya orang tidak berintegritas itu seperti itu. Ada juga suami yang seorang kepala keluarga, sekarang kan lagi musimnya media sosial, semua orang punya akun medsos sendiri. Ada loh suami-suami yang punya Facebook sendiri, maksudnya punya akun tapi dia ngakunya single. Tidak berteman dengan istri dan anaknya. Tahu nggak maksudnya? Jadi dia bisa upload sesukanya dia, gitu ya. Terus dia punya teman-teman cewek banyak gitu. Ada seperti itu gitu loh. Dan itu ada juga yang orang Kristen gitu ya, bukan orang luar. Anak-anak Tuhan begitu gitu loh. Ngakunya pelayan Tuhan tapi kok melakukan hal seperti itu. Itu adalah hal yang tidak berintegritas. Sekarang juga lagi marak ya, online shop selama pandemi. Ya kan, karena orang tidak boleh keluar, akhirnya sekarang orang beli menggunakan online shop. Coba next. Nah, banyak penjual-penjual yang tidak berintegritas, tidak jujur. Dia mempromosikan mau jualan masker. Masker itu buat apa sih? Buat muka kan? Tapi ketika datang itu masker buat apa? Masker buat boneka kali ya. Nggak bisa, cuman sampai di dahi aja. Nah terus ada lagi, promosi sepatu, bentuknya keren kan? Di mana? Sini. Bentuknya keren kan? Tapi yang datang ternyata seperti itu, dibohongi ya. Coba selanjutnya. Nah ini promosi alat pengeriting rambut. Yang ini ya. Jadinya seperti ini. Yang ini juga jualan sepatu. Aslinya keren ya produk promosinya. Tapi yang datang coba lihat. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini begitu banyak orang-orang yang sebenarnya nggak jujur, tidak bisa dipercaya, ya. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita tidak sempurna juga ya. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal seperti itu, mungkin bukan seperti ini, melakukan hal lain yang tidak berintegritas juga. Kadang-kadang gitu ya, saya naik motor bareng suami saya, udah mau merah nih ya, sepi, integritas, berhenti gitu. Kadang-kadang kalau mau buru-buru, bablas. Itu kalau begitu artinya apa? Nggak berintegritas. Itu hal-hal sepele sebenarnya ya. Tapi itu sebenarnya Tuhan tuh sedang menguji kita, apakah kita berintegritas atau enggak. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Daniel. Daniel ini adalah seorang nabi dan seorang politikus ya pada zamannya. Dia seorang pejabat pemerintahan seumur hidupnya dia. Kita mau belajar karena kita melihat bahwa Daniel ini adalah seorang yang berintegritas. Next. Ya. Contoh dari Daniel. Apa yang dia lakukan sebagai orang yang tidak sebagai orang yang berintegritas? Satu, hidupnya tidak bercela. Ya. Jadi Daniel ini ketika masanya dia hidup di kerajaan Yehuda. Mereka itu kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Babel, ya. Sehingga kerajaan Yehuda kalah. Nah, kerajaan Babel ketika itu menjadi kerajaan superpower di dunia saat itu, ya. Jadi kerajaan yang paling besar saat itu adalah kerajaan Babel dan kerajaan Yehuda dikalahkan oleh
kerajaan Babel. Nah, karena waktu dikalahkan, Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istananya untuk datang ke Yehuda menawan orang-orang keturunan raja dan para bangsawan. Coba selanjutnya. Saya menayangkan di sini ada 2 terjemahan ya. Yang pertama terjemahan baru. Kita akan baca. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang cela. Ini maksudnya orang-orang yang ditawan ya, orang-orang yang dari keturunan raja dan bangsawan yang dibawa ke istana Babel. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Nah, saya ambil di terjemahan yang lebih mudah kita mengerti di bahasa Indonesia masa kini. Seperti ini, mereka harus pemuda-pemuda yang tak bercacat. Artinya secara fisik fisiknya harus sempurna. Matanya nggak boleh jereng, kupingnya nggak boleh budek gitu ya, nggak boleh pincang. Pokoknya fisiknya harus sempurna, harus gagah ya. Terus selanjutnya apa? Mereka harus tampan. Kalau mukanya jelek nggak laku, harus tampan seperti itu. Terus berpendidikan tinggi. Zaman dulu orang jarang berpendidikan. Nah, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi yang dicari juga harus berpendidikan tinggi. Terus cerdas dan berpengetahuan luas. Nggak taunya cuma satu macam aja. Kalau ditanya ekonomi dia tahu, ditanya politik dia tahu, ditanya soal musik dia tahu, sosial dia tahu semua. Harus orang yang mengerti dan berpengetahuan luas. Ya, sehingga patut untuk bertugas di dalam istana. Aspenas ini kepala istana Babel ya, harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Nah, contoh yang pertama, poin yang pertama menjadi orang yang berintegritas adalah hidup tidak bercela. Wah, jadi kalau kayak begini saya nggak tampan, saya nggak berintegritas dong. Enggak, tapi maksud saya di sini adalah gambaran secara rohani, bahwa hidup itu harus tulus. Hidup tidak bercela, hidupnya harus lurus, berlaku baik dimanapun kita berada. Jadi kita menjaga hidup kita tidak bercela di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menjaga hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, tapi kita nggak bisa menjaga hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Benar nggak? Untuk menjaga tidak bercela di hadapan manusia lebih mudah, tapi ketika di hadapan Tuhan kita nggak bisa, karena Tuhan lihat kita, ya apa yang kita lakukan itu Tuhan benar-benar tahu, ya. Karena itu mari setiap kita belajar untuk hidup itu lurus, hidup itu tidak bercela, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi selain kita hidup baik di depan manusia, kita juga harus hidup baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, ya, dimanapun kita berada. Yang kedua, selanjutnya, hidupnya dapat dipercaya. Nah, Daniel ini, dia dibawa ke Babel dari usia muda. Tadi dikatakan orang-orang muda. Perkiraan saya mungkin masih umur belasan tahun ketika mereka dibawa ke Babel. Nah, Daniel ini dari umur belasan tahun sampai dia menjadi tua, ya, dia hidup di tiga zaman, di tiga raja. Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Nah, Nebukadnezar dan Raja Belshazzar ini adalah Raja Babel. Raja Darius ini adalah Raja Media. Jadi kerajaan Babel setelah beberapa tahun kemudian dikalahkan oleh kerajaan Media. Ya, namanya
Raja Darius. Dan ketika di zaman Raja Darius, Daniel yang bekas pejabat pemerintahan di kerajaan Babel itu pun tetap dipercaya dan diangkat punya jabatan yang tinggi waktu kerajaan Media di kerajaan Darius. Jadi bisa dibayangkan dia punya 3 raja dan masing-masing 3 raja ini mempercayai dia dan menempatkan dia jabatan yang paling tinggi di kerajaan. Jadi kita bisa lihat bahwa Daniel ini adalah orang yang bisa dipercaya. Coba next. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel adalah orang yang bisa dipercaya. Di 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Seorang pelayan Tuhan harus dapat dipercaya. Ada sebuah kisah nyata. Satu kali seorang bapak sedang akan menemui ajalnya. Dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia memberikan wasiat ya, kata-kata terakhir. Dia bilang sama anak-anaknya bahwa hidup itu harus jujur. Harus jadi orang baik, orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang setia. Tetapi anak perempuannya menyela bapaknya, sedikit marah, dia bilang, "Sudahlah Pak, nggak usah ngomong begitu. Papa itu berusaha hidup jujur seumur hidup Papa. Tapi apa yang Papa bisa wariskan buat kami? Kekayaannya nggak banyak yang Papa wariskan. Itu teman-teman saya yang papanya nipu sana-sini, korupsi sana-sini. Mereka bisa mewariskan harta yang banyak buat anak-anaknya. Saya nggak mau dengar Papa lagi." Tapi papanya tetap bertahan, bilang, "Nak, satu kali kamu akan tahu bahwa hidup jujur, hidup bisa dipercaya menjadi orang baik, itu adalah hidup yang terbaik." Kemudian papanya meninggal. Setelah papanya meninggal, anak perempuan ini mencari kerja. Karena papanya meninggal, dia harus mengambil tanggung jawab dalam keluarga. Dia melamar di sebuah perusahaan yang cukup besar di negaranya dia ini ya. Cukup besar, dan memang anak wanita ini cerdas. Dan ketika dia melamar, melewati beberapa tes, lulus, sampai ke tes terakhir, tes wawancara. Ketika wawancaranya ini nanya sama anak ini, "Bapakmu namanya siapa?" Gitu ya. Terus dia bilang, "Nama bapak saya A," gitu. Namanya Tom Smith. Terus pewawancara ini kaget, "Oh, kamu anaknya bapak ini ya? Selama ini saya tidak pernah tahu keluarganya yang mana. Saya ini bisa dapat posisi seperti ini karena papamu. Papamu tuh orang baik. Papamu tuh orang hebat. Dia nggak pernah mengambil keuntungan sama sekali. Dia kalau menolong orang dengan tulus, tidak pernah pakai pamrih." Ya seperti itu. Pada intinya anak itu terus akhirnya diterima. Diterima bukan sebagai karyawan, langsung diterima sebagai seorang manajer level 1. Dia kaget sekali ketika dia tiba-tiba kok dipercayakan jadi manajer. Orang biasa karyawan dulu kan, bawahan dulu. Kenapa dia bisa jadi manajer? Kenapa? Dia nanya sama yang wawancara itu. "Saya percaya karena kamu anaknya Bapak Tom Smith. Bapakmu begini, pasti anaknya juga begini." Terus dia bekerja di situ. Tidak lama, dalam hitungan setahun 2 tahun, manajer senior mereka itu mengundurkan diri. Jadi dewan komisarisnya memilih ya untuk menggantikan senior manajer ini. Nah, biasanya untuk menggantikan senior manajer ini yang dipilih adalah manajer-manajer yang level tengah, naik ke level senior. Tidak mungkin yang level-level bawah bisa naik ke senior. Tapi nama dia masuk.
nama dia masuk di dalam rencana untuk penggantian senior manager tersebut. Nah, singkat cerita, dia kemudian dipanggil oleh Dewan Komisaris dan diberikan kepercayaan untuk menjadi senior manager di perusahaan itu. Sehingga dia kaget, dia bilang, loh, saya ini masih manajer level 1 gitu ya, nggak mungkin saya seharusnya bisa ada di jabatan ini. Kenapa bapak-bapak mempercayakan kepada saya? Jawabannya sama, karena kamu anaknya Bapak Tom Smith, bapakmu ini begini gitu. Orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, orangnya baik, orangnya tidak pernah kompromi, ya. Hidupnya lurus. Saya percaya kalau kamu dipercayakan seperti ini, kamu akan jadi manajer yang baik, jadi pemimpin perusahaan yang baik. Dan ketika dia disuruh pidato, ketika dia menduduki jabatan itu, dia bilang begini, ini semua karena papa saya sudah membuka jalan saya. Kalau bukan papa, saya nggak bisa ada di tempat ini, jadi seorang pemimpin. Dia bilang, saya menyesal, karena saya sempat ngomong sama papa saya sebelum dia meninggal, sia-sia, percuma saja bapak harus berlaku jujur dan bersikap baik. Tapi sekarang saya tahu, karena bapak saya, karena perbuatan bapak saya, itu membuka jalan buat saya sehingga saya menjadi seperti ini. Ketika saya membaca hal itu menjadi menjadi contoh buat kita para orang tua, untuk kita bisa berlaku hidup dengan baik, hidup yang jujur, hidup yang setia, ya. Karena itu akan membanggakan anak-anak kita nanti. Itu akan membuka jalan buat anak-anak kita nanti. Tidak penting sekarang mungkin kita nggak punya pekerjaan, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, sikap kita itu menentukan respon orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika misalnya anak kita nanti besar, ya, dia bekerja, ditanya sama orang, kamu anaknya siapa? Oh, saya anaknya Pak Sugito. Oh, anak Pak Sugito ya. Pak Sugito tuh pekerja keras ya, orangnya baik, orangnya jujur, suka membantu. Ya. Itu akan terpatri dalam pikiran orang-orang, sehingga anak itu akan dipercaya. Tapi bayangkan kalau orang tuanya tidak bisa dipercaya. Kamu anak siapa? Saya anak Pak Wawan gitu ya. Oh, Pak Wawan dulu pernah nipu saya loh. Bagaimana rasanya sebagai anak? Dia belum bisa memberikan mungkin dia pinter atau apa, tapi karena orang tuanya seperti itu, punya latar belakang seperti itu, dia tanpa sadar sudah langsung dilabelin orang yang tidak bisa dipercaya. Bapakmu nggak jujur loh, gitu ya. Orang tuamu dulu ngutang loh sama saya, nggak bayar. Saya bicara begini bukan nggak boleh ngutang ya, ngutang boleh tapi harus bayar. Yang nggak boleh adalah ngutang tapi nggak bayar. Nah, harus memegang integritas kita sebagai orang tua supaya kita bisa membuka jalan buat anak-anak kita. Jadi orang tua yang bisa dipercaya. Yang ketiga, selanjutnya, hidup dalam komitmen yang kudus. Nah, Daniel ini hidup di tengah-tengah bangsa Babel, dia adalah kaum minoritas ya. Kaum minoritas yang hidup di kaum mayoritas. Ketika itu Raja Babel memerintahkan kepada kepala istananya bahwa orang-orang yang ditawan tadi harus diberi makan sama seperti makanan yang dimakan raja dan apa yang diminum raja. Makanan raja pasti makanannya enak-enak ya. Daging-daging ya, steak. Rawon. Anggur ya, pokoknya makanan enak-enak. Tapi Daniel,
Coba selanjutnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan diri. Jadi ketika itu makanan-makanan yang akan dihidangkan kepada raja itu adalah makanan-makanan yang dipersembahkan sama berhala. Jadi Daniel berketetapan tidak mau makan makanan itu. Jadi dia bilang sama Aspenas itu, berikan sama kami, dia sama beberapa teman-temannya, makan sayur aja. Makan sayur, makan buah, sama minum air putih. Nah terus kepala istananya bilang, waduh nanti kalau kamu jadi kurus-kurus nanti saya yang kena marah sama raja. Terus kata Daniel, coba dibuktikan dalam 10 hari, kita lihat ya. Kita semua makan sayur, yang lain makan makanan raja. Mana yang badannya lebih gede? Dalam 10 hari dibuktikan. Dalam 10 hari Daniel dan teman-temannya tubuhnya lebih gemuk dan lebih segar daripada teman-temannya yang lain. Ternyata apa yang disampaikan Tuhan untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan itu adalah benar. Makan daging-dagingan tidak sehat. Ini ngomong-ngomong itu saya coba saya baca ya. Di mana ya? Nih di Kejadian 1 ayat 29. Ini perintah Tuhan. Masih di Kejadian 1 ya, di awal-awal dulu. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Di sini ditulis ada ayam, ikan, babi, sapi, enggak kan? Yang ditulis cuman tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang berbiji. Karena itu kalau mau lihat di Alkitab ada buktinya bahwa sebelum air bah datang ke dunia, umur manusia itu antara umur 700 sampai 900 tahun. Lama ya, mantep banget nggak sih hidup sampai 900 tahun tuh, kebayang nggak sih? Jadi kalau kita lahir di tahun, ini kita tahun 2000 ya, jadi kita lahirnya di tahun 1100, 1200, di abad 1200, dan kita masih hidup sampai sekarang. Mantep banget ya kalau kayak gitu ya. Karena apa? Makanan mereka sayur-sayuran. Ketika air bah datang, karena tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang pertama dimakan adalah burung, ayam. Terus mereka mulai makan daging. Setelah manusia makan daging, coba dicek umurnya tinggal berapa? 120 tahun. Yaitu ini aja lah, telingan aja ya. Nah, hidup dalam komitmen yang kudus. Daniel ini hidup sebagai kaum minoritas, tapi dia tidak terpengaruh oleh mayoritas. Begitupun kita, anak-anak nih, biasanya anak-anak pria, ngumpul di tengah teman-temannya, suruh ngerokok. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu banci katanya ya, begitu ya. Padahal di rokok itu ada tulisan apa sih? Merokok menyebabkan impotensi. Seperti itu ya, jadi banci yang siapa gitu ya. Karena kamu disuruh ngerokok, akhirnya kamu ngerokok. Ya saya minoritas, nanti kalau nggak saya nggak punya teman. Harus punya integritas. Sebagai seorang anak Tuhan, enggak. Saya nggak mau ngerokok, gitu loh. Kenapa? Kenapa harus merokok gitu loh. Kalau saya bilang bahwa saya harus menjaga tubuh saya, menjaga ini harus, jadi bisa tetap menjadi terang di tengah-tengah orang lain. Sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan bahwa Bapa kita di surga. Jadi dimanapun kita hidup, biarpun kita minoritas, di tengah-tengah mayoritas, kita harus jadi contoh di situ. Menjaga tetap hidup kita kudus. Nah, yang selanjutnya yang ke berapa itu ya? Keempat yang terakhir. Hidup tidak serakah. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas.
Sehingga serakah itu akhirnya menjadi apa ya? Manusia tuh punya bibit serakah dalam dirinya. Karena tidak pernah puas tadi. Ketika nggak punya kendaraan masih jalan kaki, berdoa, Tuhan pengen lu punya sepeda, jadi nggak capek ya. Tuhan kasih sepeda. Setelah dikasih sepeda, duh Tuhan, kalau ngayuh sepeda ngontel lama-lama capek ya. Kalau naik tanjakan harus berhenti, harus nuntun. Kalau naik motor kayaknya enak ya, nggak perlu nuntun-nuntun. Dikasih Tuhan motor. Nah, ketika dia bisa naik motor, dia bilang, naik motor memang enak sih. Kalau hujan tidak kepanasan. Kalau panas tidak kehujanan. Ya benar ya. Cuman, ada cumannya. Kalau hujan tidak kepanasan. Tapi saya pengen punya mobil supaya kalau hujan tidak kehujanan. Akhirnya Tuhan kasih mobil. Setelah punya mobil satu, Tuhan, mobilnya cuma satu. Itu istri saya masih suka arisan, pergi shopping, kasih satu lagi. Biar saya nggak perlu nganter-nganter dia, pakai sendiri. Dikasih 2 mobil. Istri sama suami pakai mobil. Setelah pakai mobil 2, pengen punya mobil 3. Anaknya udah gede, supaya anaknya bisa kemana-mana sendiri pakai mobil. Itu artinya bahwa memang manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Karena ada bibit keserakahan. Nah, coba kita baca di selanjutnya. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku ini kepada orang lain. Jadi ketika di Raja Belsyazar itu sedang mengadakan pesta ya. Ketika mengadakan pesta, tiba-tiba dia melihat di tembok ada tangan menulis tulisan. Dan dia tidak tahu artinya, dia ketakutan, semua orang yang ada di situ ketakutan. Apa maksudnya hal seperti ini bisa terjadi? Akhirnya ada orang yang bilang, dulu ketika zaman bapaknya Tuanku, ada seorang yang penuh, katanya dia bilang roh dewa ya, sebenarnya adalah Daniel ini. Orang yang bisa menafsirkan mimpi, coba dipanggil. Nah, Daniel ini dipanggil. Ketika dipanggil dia bisa menafsirkan apa yang dikatakan itu. Nah, ketika itu Raja Belsyazar mengatakan, nanti kamu akan kuberikan hadiah dan kamu akan menjadi pejabat persis di bawahnya dia gitu ya. Tapi Daniel mengatakan begini, tahan hadiah Tuanku, berikan pemberian Tuanku kepada orang lain. Daniel tidak serakah. Dia bisa mengerti bahwa apa yang dia terima saat ini sudah cukup. Nah, kadang-kadang orang itu tidak bisa, karena itu ya, karena saya bilang, karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas, sehingga dia selalu merasa bahwa yang Tuhan kasih ini kurang gitu ya. Ada sebuah kesaksian, nih saya baca dulu. Di Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Firman Tuhan sudah mengatakan hal ini ya, bahwa pada dasarnya manusia adalah orang yang tidak pernah puas. Ada sebuah kesaksian hidup, kisah nyata ya selanjutnya. Terakhir. Nah, mungkin saudara nggak kenal ya, tapi tahu kan ya mereknya ya. Mereknya Colgate. Ini dulu sempat menjadi perusahaan terbesar di Amerika sana. Jadi pendirinya ini adalah namanya William Colgate. Dia lahir di abad 18 dan mulai mendirikan perusahaan Colgate ini. Nah, sebelumnya dia kongsi gitu ya, join dengan seorang temannya membuat perusahaan, tapi perusahaannya bangkrut. Sampai akhirnya dia mendapat firman Tuhan. Dia seorang anak Tuhan yang
sungguh-sungguh ya, seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia membaca di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ketika dia mendapat hal ini, dia langsung memegang firman Tuhan ini dan bernasar, Tuhan, kenapa kemarin-kemarin kok aku bangkrut? Ya, bikin ini selalu bangkrut. Tuhan, aku sekarang mau janji mempersembahkan 1/10 yang aku terima kepada Tuhan. Terus dia mulai membangun sendiri perusahaan yang baru, yaitu perusahaan Colgate. Pertama kali dia membuat sabun. Ternyata ketika dia sudah mulai membangun perusahaan itu, dia dengan rajin memberikan perpuluhannya. Dan Tuhan memberkati dengan limpah. Tapi dia bukan cuma memberikan perpuluhan, dia orang yang membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Ketika tuh di Amerika masih banyak orang-orang miskin. Jadi dia banyak membantu mendirikan badan amal untuk membantu orang-orang miskin. Terus dia membantu anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, memberikan beasiswa kepada mereka. Dan Tuhan memberkati perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat besar. Dan ketika perusahaan ini tambah besar, dia memerintahkan sama bagian keuangannya, kalau gitu jangan kasih 1/10 lagi sama Tuhan, kasih 20%. Terus dikasihlah, naik lagi 20%. Dan untuk amalnya, ya, untuk amal, untuk apa, bakti sosial, dia naikkan lagi. Bukannya perusahaan itu bangkrut, tapi tambah besar perusahaan itu, menjadi termasuk satu perusahaan tertua di abad awal 19 yang sangat sukses waktu itu di Amerika. Dan ketika itu dia bilang, kalau gitu dinaikkan lagi sampai 30%. Jadi perpuluhan yang diberikan buat Tuhan menjadi 30%. Nah, ini adalah sebagai untuk hidup tidak serakah, kita harus tahu bagaimana kita harus memberikan. Kita harus tahu mana yang jadi bagian kita, mana yang bagian Tuhan, mana yang kita harus berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita bisa membagi hal itu dengan baik, itu akan keserakahan itu, ketidakpuasan ya, itu akan makin lama akan semakin teredam karena kita bisa melihat orang-orang lain yang membutuhkan. Kita akan punya belas kasihan. Oh, kita lihat orang itu, dia orangnya butuh. Oke, aku beri. Sebenarnya kan lebih bahagia memberi atau menerima. Kalau kita sudah pernah memberi, kita akan tahu rasanya. Tapi kalau kita cuma bisa menerima, kita nggak pernah tahu bahwa ketika kita bisa memberi, itu lebih bahagia daripada ketika kita menerima. Ketika kita dikasih, kita jadi istilahnya, kita dikasih, seneng kan yang dikasih. Tapi masih rasanya sungkan nggak sih sama yang ngasih? Punya perasaan seperti itu ya. Tapi ketika kita bisa memberi, rasanya itu berbeda. Rasanya kita lebih gede dari yang kita kasih, benar nggak sih? Istilahnya kita bisa memberi, itu artinya Tuhan memberi lebih kepada kita. Dan kita kalau mau lihat ya, ada banyak ada kesaksian orang yang memberi, yang banyak memberi. Bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dia nggak tambah miskin, dia tambah kaya, tambah diberkati. Itulah hukum tabur tuai. Ketika kamu menabur, engkau akan menuai lebih lagi. Karena itu yang keempat tadi, yang terakhir, hidup tidak serakah. Yang terakhir, integritas adalah melakukan hal yang benar. Ketika tidak seorang pun melihat kita. Ya, tetap lakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada satupun yang melihat kita. Tapi percayalah, Tuhan tetap selalu melihat
setiap perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan yang hal mudah ya saudara untuk melakukan hal ini, menjadi orang yang berintegritas. Tetapi dari hari ke hari, mari kita minta Tuhan untuk memperbarui karakter kita, sehingga kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau. Mari setiap kita akan bangkit berdiri. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah, yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam hidup kami mau menyatakan Engkau Tuhan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Kami tahu Tuhan bukan hal yang mudah. Ampuni setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin saat ini kami belum bisa menjadi pribadi yang berintegritas yang seperti Tuhan mau. Tapi lewat hari ini Tuhan,
lewat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, biar setiap kami bisa menjaga hidup kami, supaya hidup kami menjadi tidak bercela. Kami bisa hidup yang dapat dipercaya Tuhan. Kami dapat hidup berkomitmen untuk tetap hidup kudus. Kami bisa hidup tidak serakah Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang setia Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Biar itu Tuhan tanamkan di dalam setiap hati dan pemikiran kami, sehingga hal itu bisa kami lakukan di kemudian hari Tuhan, sehingga kami menjadi serupa apa yang menjadi kerinduan hati-Mu buat setiap kami. Karena itu kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mampukan setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan hal yang baik, sehingga kami tidak memakai topeng dalam hidup kami, tapi kami melakukan selaras apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, yang Tuhan rindukan pada setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Berkat-Mu limpah Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini, setiap kami semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Bersaksi iya, tapi lebih mau menjawab pertanyaan, kenapa sih gitu? Karena ketika saya kemarin datang ke gereja, beberapa orang gitu ya sekitar 50% dari Bapak Ibu Saudara gitu mempertanyakan, kenapa sih kok Papa sial terus? Kenapa sih kok Papa kecelakaan terus? Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa dan begini. Gitu kan. Pertanyaannya pasti seperti itu. Kenapa kok istilahnya hampir setiap tahun mengalami kecelakaan? Seperti itu pertanyaannya. Ada satu hal yang mau saya sampaikan. Seperti apapun kita dilahirkan, bagaimanapun kita ada di dunia ini, dengan kesalahan atau tidak, dengan kecelakaan atau tidak, Tuhan memiliki rencananya masing-masing dalam hidup kita, betul? Nah, saya mau flashback sedikit. Sebenarnya sebelum Papa mengalami itu, di masa sekarang, di masa dulunya pun sudah, gitu. Nyaris mati karena terseret pickup, ya Pak. Koma untuk beberapa hari dan sudah dinyatakan meninggal sebenarnya. Tapi justru dari kecelakaan itu Papa bisa bawa nenek ke gereja, bisa membawa sebagian keluarganya ke gereja. Seperti itu. Dan itu pun saya alami dari kecil. Yang tidak sengaja ditaruh di kamar yang habis disemprot baygon, saya ditaruh di situ. Saya sempat beberapa waktu yang lalu mau tulis story di Instagram, saya tanya lagi ke Papa, "Pah, usia berapa itu kejadian?" gitu. Papa ingatnya sekitar saya usia 5-6 bulan. Bayangkan, kamar habis disemprot baygon, dan zaman dulu baygon sempat dilarang karena berbahaya. Saya ditaruh di kamar itu, pintunya ditutup gitu, sama nenek saya, dan Papa baru tahu setelah beberapa saat kemudian. Puji Tuhannya saya masih hidup, pertama. Yang kedua, saya baru bisa jalan. Saya dipakein baju bagus. Biasa kan kalau anak kecil apalagi cewek dikasih topi gitu kan. Pulang habis jalan-jalan topinya dibuka ada kelabangnya. Kalau dinalar seharusnya waktu itu panas, kelabang yang ada di dalam topi itu harusnya sudah menyengat atau menggigit. Tapi puji Tuhannya saya masih hidup. Kejadian demi kejadian, kecelakaan demi kecelakaan saya alami. Bahkan ini di sini tuh masih ada bekas. Beberapa guru saya di SMP dan SMA itu mempertanyakan, kok ada bekas di bawah dagumu, kenapa? Saya waktu itu nggak begitu tahu, saya juga nggak ngeh kalau punya luka gitu. Setelah guru-guru saya nanya ke Papa, kenapa Pak? Ya karena kamu tuh usil gitu, nggak bisa diem. Bukan kebarut ya, bukan kegesek, tapi ketusuk pagar bambu. Puji Tuhannya saya masih hidup. Gitu. Terus di usia sekitar 10 tahun atau 9 tahun, kelas 5 SD waktu itu, saya sempat ada di kondisi di mana saya sakit, paru-parunya yang kena. Cuman mungkin karena dokter bingung untuk menjelaskan saya kenapa kok paru-parunya kena gitu. Dokter bilang TBC gitu.
flag ya kalau untuk anak-anak. Cuman anehnya, saya lari muter Pancasila masih kuat. Saya diajak naik gunung, aktivitas fisik apapun, saya masih kuat. Anehnya di situ. Gitu. Banyak orang yang nggak percaya gitu. Bahkan terakhir teman-teman saya nantang saya waktu itu, saya lulus SMA, teman-teman saya nantang saya naik ke Andong, buat mereka yang sudah pro daki gunung, mereka akan bilang ini bukit gitu. Naik Andong dari tengah sampai ujung lari. Saya masih kuat. Anehnya di situ, orang yang pernah kena paru-paru bahkan dinyatakan paru-parunya ini sudah nggak normal, itu hal yang mustahil buat saya. Gitu. Nah, saya sempat ngobrol kemarin sama Papi Denny tentang kenapa sih Pi orang yang punya keturunan nggak baik pasti mengalami hal yang tidak baik. Saya masih ingat beberapa pembicara di sini membahas tentang keturunan A dan keturunan B. Keturunan yang percaya sama Tuhan dan keturunan yang tidak percaya sama Tuhan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang nggak percaya Tuhan matinya bunuh diri. Atau mungkin masuk penjara. Atau lain-lain. Sedangkan yang percaya sama Tuhan keturunannya baik-baik semua. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakim, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang saya dapat dan adik-adik saya dapat, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya, apapun yang mau Tuhan lakukan dalam hidup papa saya, itu adalah rencana besar untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Bersyukurnya, sayangnya saya lupa, ada CCTV rekaman kejadian di mana kemarin papa ditabrak. Jadi itu posisinya papa diserempet dulu. Bersyukurnya, puji Tuhannya, papa natap tiang listrik. Setelah natap tiang listrik, itu dibablasin sama mobilnya. Jadi mobilnya nggak berhenti, tapi dia makin bablas. Jadi sampai kelihatan di rekaman CCTV-nya itu ada percikan apinya gitu, karena saking kerasnya dia nabrak. Puji Tuhannya papa nabrak tiang listrik. Puji Tuhannya papa jatuh dengan posisi yang benar, menurut saya. Gitu. Karena kalau misalnya papa jatuhnya ke kanan dan enggak nabrak tiang listrik, kepala papa mungkin akan cedera, mungkin akan lehernya patah gitu. Karena menabrak tiang listrik dan itu pasti akan fatal, meninggal mungkin. Kalau jatuhnya ke kiri akan lebih fatal lagi karena jatuhnya ke bawah mobilnya. Seperti itu, mungkin bisa kelindes dan meninggal. Saya dan adik-adik saya justru di sini saya kaget gitu. Adik saya bilang kayak gini, Mbak, bener papa kecelakaan terus ya. Tapi ternyata berkatnya Tuhan ngalir terus. Mungkin memang kami mengalami kecelakaan, tapi di situ justru kami melihat penyertaan Tuhan selalu sempurna untuk anak-anaknya. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu akhir-akhir ini, mungkin kita bertanya, Tuhan kok kayak gini? Tuhan kok kayak gitu? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan itu memberkati kami. Tapi justru kita harus melihat di belakangnya. Tuhan Yesus nggak akan tinggal diam meskipun kita mengalami satu kecelakaan. Entah itu kecelakaan yang kita buat sendiri atau yang orang lain buat. Gitu. Itu saja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan doanya, terima kasih untuk dukungan materialnya juga untuk keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dan satu hal lagi, kita harus terus percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak Saudara diberkati oleh ibadah hari ini. Amin. Nah biasanya kalau sudah mau menjelang akhir ibadah, itu mau buru-buru pulang, betul nggak? Semangatnya sudah agak menurun. Nah saya mengajak Bapak Saudara justru di akhir-akhir ibadah, kita jangan menjadi lemes, tapi tetap semangat. Amin. Tetap semangat ya. Nah tadi Ibu Gembala katakan bahwa kita semua ini adalah para pelayan Tuhan. Nangkep ya? Nah saya ganti sekarang katakan, kita semua ini adalah pendoanya Tuhan. Amin. Nanti ini sebelum kita pulang, kita akan sama-sama dipimpin oleh Ibu Rina, kita akan berdoa memberkati bangsa kita, memberkati kota kita, memberkati umat Tuhan. Nah, jadi nanti yang berdoa bukan hanya Ibu Rina saja. Nangkep Bapak Saudara? Jadi kita yang di bawah bukan sekedar dengerin Ibu Rina doa, tapi kita mau dukung. Amin. Waktu dia memperkatakan dengan iman, memberkati kota, memberkati bangsa, memberkati segala sesuatu,
kita perkatakan, dukung, amin Tuhan. Jadi jangan diam. Jadi mari kita akhiri pujian ini dengan ucapan syukur, dengan perkataan iman. Amin. Nah sebab itu mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan ucapan syukur katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kiara labaya shekinara lamata karala bayara labara 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 labaya sheleara labara 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 labara. Ora labaya sheleleara. Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat di tengah kami. Tiada yang mustahil bagimu. Kau kami tinggikan di akhir ibadah ini Tuhan. Kau yang layak disembah, ajaib Tuhan. Oh, ya rala ya oh, ya rala ya Sungguh kami bersyukur Ya. kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Penyertaan-Mu luar biasa Amin. kepada seluruh kami sidang jemaat di tempat ini. Syukur bagimu Bapa. Ya. Syukur. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berintegritas. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu.
Kami berdoa bagi tim pengembalaan di tempat ini. Engkau memberkati mereka, gembala sidang kami, sekeluarga. Memberkati Mas Kris sekeluarga. Memberkati Tante Wahyudi. Amin. Bahkan Engkau juga memberkati Arif. Ya, Engkau memberkati semua yang ada di dalam tim Amin. pengembalaan. ya, Agar mereka boleh diurapi dan diurap. Sehingga jemaat di tempat ini boleh dibangunkan, dibangkitkan. ya, Dan kami merasakan senantiasa hadirat Allah mengalir di tempat ini. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan, datang di tempat ini mencari hadirat-Mu dengan rasa haus akan kebenaran daripada Allah. Karena urapan Allah yang selalu turun ya, di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Memberkati setiap mesbah-mesbah keluarga yang sudah berdiri. amin. Memberkati setiap koordinator yang ada dengan urapan yang sama. Ya, Rabbana. Membangun setiap keluarga untuk lebih dekat Ya, kepada Tuhan. Tuhan. Amin. Haus akan Ya. Engkau, haus akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan muda yang ambil bagian di dalam melayani pekerjaan-Mu. Dari multimedia, dari setiap tim tamborin dan sebagainya, musik, singer. Memberkati mereka para WL. Bahkan penerima tamu pun, Ya, Engkau Tuhan. memberkati Ya. mereka semua. Untuk kami boleh bersatu hati bersama-sama melayani pekerjaan-Mu yang kudus ini Bapa. Sehingga kami benar-benar memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami khususnya. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh melihat campur tangan Allah hari-hari ini. Sehingga kami boleh melihat bahwa COVID-19 ini semakin lama. Kami boleh melihat bagaimana penurunan yang secara drastis terjadi. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah karena campur tangan Tuhan. Di dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden kami dengan seluruh jajaran yang ada. Untuk itu Engkau memberkati lebih jauh mereka yang duduk di atas, yang memerintah negeri ini Bapak. Dengan seluruh jajaran-jajarannya, hikmat yang luar biasa Engkau curahkan atas mereka. Terlebih hati yang takut akan Tuhan. Sehingga negeri ini boleh diberkati dari Sabang sampai Merauke. Juga para pelayan-pelayan Injil-Mu, penginjil-penginjil-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Engkau memberkati mereka dengan urapan-urapan daripada Allah. Sehingga Injil Tuhan tetap boleh dikibarkan. Dan ada banyak jiwa dimenangkan untuk negeri ini Bapa. Kebangkitan rohani terjadi bagi negeri ini. Terlebih atau terkhusus kami berdoa untuk kota Salatiga. Memberkati kota ini dengan kuasa daripada Allah. Engkau memberikan roh persatuan, kesatuan di negeri ini Bapa. Damai sejahtera Tuhan menyertai kota kami khususnya. Ya. Engkau memberkati BKGS gereja yang menjadi wadah untuk gereja-gereja bersatu. Memakai mereka menjadi alat Tuhan di kota kami. Namamu dipermuliakan di kota ini Bapak. Memberkati Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Biarlah Engkau terus dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh mengalami lawatan akan Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipenuhi akan hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kami yang datang dengan hati yang lapar dan haus, maka akan dipuaskan akan hadirat-Mu. Kami tahu ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami pulang tidak membawa dengan tangan kosong. Tapi kami tahu kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami merindukan akan berkat Tuhan. Mari curahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami, para anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Setiap kami, umat-Mu Tuhan, kami akan pulang untuk menerima
berkat daripada Tuhan. Mari bersyukur kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang terima berkat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.